Pintu gerbang pelanggaran. Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah menekan tombol like, comment, and subscribe, serta lonceng notifikasi agar admin makin semangat dalam mengupload video-video terbaru. Dalam postingan sebelumnya, saya berpendapat bahwa kata-kata Lamek, keturunan Kain, menandakan permulaan dari suatu akhir. Meskipun Lamek adalah seorang tiran brutal yang tidak mampu menerima tanggung jawab atas ketidakadilan yang ia alami, ia dan putra-putranya masih mampu mempengaruhi seluruh dunia. Mereka mengajari orang lain cara memperoleh kekayaan, mengembangkan alat-alat pertanian dan persenjataan, dan bahkan mengajari mereka seni dan musik hiburan. Namun tidak semua pengaruh itu bermanfaat. Para bapak inovasi mereka mempengaruhi seluruh dunia, namun hanya sampai kepada pihak yang salah dari banjir besar. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang dunia sebelum air bah. Sebab seperti pada hari-hari sebelum air bah, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari keluarga Nuh masuk ke dalam kapal, dan mereka semua tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, pengaruh Lamek dan putra-putranya mencakup makan dan minum, melalui pemeliharaan ternak dan pembuatan peralatan, dan musik yang mengiringi pesta dan pembangunan harem ini. Jadi terlepas dari semua kecerdikan dan karunia mereka kepada dunia, Lamek dan putra-putranya sama sekali tidak memikirkan Allah yang hidup. Begitu pula dengan negara-negara lain di dunia. Pada akhirnya, semua orang akan binasa dalam banjir besar. Ini tidak harus berakhir seperti itu, karena memang tidak dimulai seperti itu. Segera setelah perkataan Lamek kita membaca, dan Adam mengenal istrinya lagi, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab Allah telah menetapkan bagiku benih yang lain selain Habel, karena Kain telah membunuhnya. Kelihatan bagaimana pada awalnya Adam dan Hawa lebih menyukai Kain daripada Habel. Karena Kain adalah anak sulung, ia lebih kuat dan mengikuti keahlian ayahnya, sementara Habel tampaknya lebih merupakan sebuah renungan. Namun kata-kata Hawa menunjukkan bahwa setelah Yang Maha Kuasa lebih mengutamakan Habel dibandingkan Kain, Adam dan Hawa tiba-tiba menyadari bahwa perkenanan Tuhan lebih berharga daripada apapun yang dapat diberikan oleh Kain. Mereka menyadari bahwa benih mereka paling baik diberikan di tangan seseorang yang dapat mengajarkan penerimaan keturunan mereka oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Adam dan Hawa melihat bagaimana Kain tidak hanya membunuh anak laki-laki mereka, tetapi juga generasi anak-anak yang akan tumbuh di dalam rasa takut akan Tuhan Allah. Mungkin kita juga harus melihatnya seperti itu. Namun kehidupan terus berjalan, sehingga Adam dan Hawa melahirkan Set dengan tujuan membesarkan dia untuk hidup seperti saudaranya Habel hidup, dan di dalam takut akan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jika kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa berusaha untuk membesarkan keturunan mereka seperti yang dilakukan Habel, namun hanya 8 jiwa dari seluruh keturunan mereka yang benar-benar selamat dari banjir besar itu, maka kita dapat dengan tepat menyimpulkan bahwa manusia menyimpang dari garis keturunan leluhur mereka. Dan itulah yang diajarkan kitab suci. Set juga memperanakan seorang anak laki-laki yang diberi nama Enos. Pada saat itulah orang mulai mencemarkan nama Tuhan. Beberapa terjemahan Alkitab membuat edisi seperti versi ESV di atas untuk menggambarkan permulaan bahasa Ibrani hukal dari penodaan kara yang berarti memanggil atau menajiskan, yang telah dicatat oleh beberapa orang, para komentator Kristen dan orang Jak Yahudi selama ribuan tahun.
Terjemahan ini lebih sesuai dengan konteks sekitarnya. Contohnya, jika kita menghilangkan silsilah Adam hingga Nuh yang merupakan sebagian besar dari Kejadian pasal 5, kita akan mendapatkan poin-poin penting berikut dalam rangkaian kitab suci. Sejarah keturunan Kain yang berpuncak pada kekerasan dan kesombongan Lamek, ketika manusia mulai mencemarkan nama Tuhan, ketika manusia mulai bertambah banyak di bumi dan bersifat sensual, kejam, jahat, dan lain-lain. Dengan kata lain, firman Tuhan membanjiri kita dengan kejahatan umat manusia yang berujung pada air bah. Namun Kejadian 4 ayat 26 secara spesifik menggunakan kata Ibrani hukal untuk menunjukkan bagaimana keadaan terakhir dimulai. Jika kita menginginkan kejahatan, kita mencemooh kisah banjir besar. Tuhan menghancurkan pria yang bertingkah persis sepertiku, tidak masuk akal. Jadi kami menganggap ini sebagai cerita fiksi. Jika kita menginginkan kebenaran, kita ingin tahu bagaimana keadaan yang terakhir ini terjadi. Sebagai sesuatu keadaan sangat buruk, yang Maha Kuasa berkata, "Aku menyesal telah menjadikan manusia." Jadi kita melihat Kejadian 4 ayat 26 dan memahami bahwa berbagai pelanggaran hukal dimulai ketika manusia mencemarkan nama Tuhan. Catatan Alkitab sebenarnya menyebutkan siapa yang mencemarkan nama. Secara pasif dikatakan pada waktu itu hal itu mulai mencemarkan nama Tuhan. Hal ini mungkin besar dirumuskan sedemikian rupa sehingga pembaca tidak akan mengira bahwa yang memulainya bukanlah Enos, melainkan umat manusia pada umumnya. 3 perintah pertama dari 10 perintah mencakup jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung, dan jangan membuat namaku menjadi sia-sia. Ini diucapkan dari surga dan diukir di batu. Ketiganya berkaitan karena ketiganya menggambarkan pencemaran nama baik. Mencemarkan nama adalah sebuah pintu gerbang pelanggaran. Pelanggaran manusia di masa depan berakar pada permulaan ini, ketika manusia lupa siapa Tuhan yang Maha Esa. Hal inilah yang sebenarnya terjadi pada zaman Enos. Manusia lupa siapa Tuhannya, jadi kejahatan yang terjadi hanyalah masalah waktu saja. Kita tidak tahu apakah mereka membuat berhala atau membayangkan dewa-dewa lain untuk diri mereka sendiri. Atau dalam urusan bisnis, mungkin mereka bersumpah atas nama Tuhan sambil saling menipu. Mungkin mereka melakukan ketiganya. Apapun yang terjadi, yang dapat kita ketahui dengan pasti adalah bahwa ini adalah momen dalam sejarah ketika umat manusia mulai mengalami kemerosotan yang berasal dari penodaan nama Tuhan Elohim. Terima kasih saudara sudah menonton channel ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Shalom.